Semangat pagi bosku, di cuaca yang tidak menentu ini. Semoga bosku tetap diberi kesehatan, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan, dan yang belum sakit semoga terhindar dari penyakit. Video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang modus penipuan lagi ya bosku. Modus penipuan ini saya sering mendapati pelanggan yang hampir kena, dan bahkan ada yang sudah kena. Jadi ini saya mau menceritakan modus penipuan KUR BRI online bosku. Jadi serem ini mencatut nama BRI, tapi kebetulan kok ya juga ada yang jadi korban. Jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, share ke teman-teman ya bosku, biar teman-teman tidak menjadi korban berikutnya. Jadi ceritanya begini bosku, belum lama ada salah satu pelanggan yang mau bertransaksi ke outlet saya. Terus kemudian saya tanya, ini transaksi apa gitu ya bosku, karena saya mendapati pelanggan saya ini kayaknya kok mencurigakan, karena saya melihat dari history chat dari HP yang diberikan ke saya, ini kok kayaknya mencurigakan. Makanya dari itu saya coba interogasi sebelum saya transaksikan. Jadi pelanggan saya ini datang ke outlet saya ingin bertransaksi, terus kelihatannya mencurigakan, saya interogasi gitu bosku. Kemudian pelanggan tersebut bercerita ke saya, katanya beberapa hari sebelumnya dia mendapatkan promo dari medsos, katanya sih dari Facebook. Jadi promonya ada pinjaman murah tanpa ribet, tanpa survei, persyaratan mudah, jadi gitu ya, bunganya sangat ringan. Karena yang ditawarkan, mereka mencantumkan produknya BRI, KUR BRI. Nah, dari penawaran itu pelanggan tersebut tertarik tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Kemudian pelanggan tersebut menghubungi pemilik akun yang menawarkan itu. Kemudian direspon cepat sama pemilik akun tersebut dengan menjelaskan informasi bla 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 gitu ya. Biasanya panjang, jadi saya tidak sempat membaca semua. Tapi poinnya memberikan informasi bahwa ada pinjaman murah yang ditawarkan gitu. Setelah membaca penawaran yang diberikan pemilik akun tersebut, pelanggan tersebut tertarik, kemudian memberikan persyaratan yang diminta pemilik akun tersebut dengan melampirkan, ya seperti biasa lah, namanya pinjaman, melampirkan itu sebenarnya buat formalitas saja, biar memberikan nilai kepercayaan lebih bahwa penawaran ini benar-benar valid dari Bank BRI gitu
gitu ya. Kemudian setelah melampirkan beberapa persyaratan bosku, pelanggan tersebut diberi informasi bahwa pengajuannya diterima dan diberikan foto struk bahwa pengajuan telah disetujui. Jadi struknya ada. Waktu itu saya lihat pengajuan 10 juta disetujui, dikasih struk bahwa sedang diproses. Di struknya juga ada logonya BRI. Nah, pemilik akun atau penipu tersebut benar-benar profesional. Jadi mengelabui pelanggan sampai sedetail itu. Jadi pelanggan nggak mau percaya gimana kalau mereka memang kurang bergaul sama teman-teman. Setelah ditunjukkan struk pengajuan disetujui, penipu tersebut meminta pelanggan tersebut untuk mentransfer nominal tertentu, katanya untuk proses pencairan. Jadi persiapan proses pencairan itu diminta transfer. Waktu itu katanya sudah datang ke outlet saya sebelumnya karena sudah transfer, kalau nggak salah 300.000 untuk admin pencairan. Jadi untuk admin proses pencairan itu 300.000. Jadi itu disuruh untuk transfer. Kemudian setelah transfer itu si penipu minta untuk mentransfer sejumlah nominal tertentu di siangnya. Katanya pencairan sudah dilakukan, berhubung pencairan masih diblokir, jadi untuk buka blokir katanya. Jadi sudah diminta admin pertama, admin pencairan, kemudian pencairan sudah dilakukan dan dananya belum bisa ditarik. Ini katanya untuk membuka blokir. Itu bosku. Kalau nggak salah waktu itu disuruh mentransfer 500.000 untuk buka blokir. Terus kemudian ya ditransfer. Terus yang ketiga, pelanggan tersebut diminta penipu untuk pembayaran biaya awal pencairan, melalui pencairan. Jadi waktu itu transaksinya malam, yang kebetulan saya sendiri yang menangani. Makanya saya melihat histori chat itu, saya ini sebenarnya kasihan orang yang susah, nggak punya uang, direwangi utang tonggonya, bayar admin, bayar blokir, ternyata penipu. Saya juga heran, penipu ini kayak nggak punya hati gitu. Orang yang susah didolimi bisa. Jadi ketika mau transfer yang ketiga itu bosku, untuk biaya awal penarikan itu saya jelaskan bahwa penawaran pinjaman kur BRI online ini modus penipuan. Terus pelanggan tersebut akhirnya mengerti, memahami apa yang saya jelaskan, kemudian tidak lagi transfer yang ketiga. Saya cuma bilang ya yang terlanjur ya sudah, buat pengalaman berharga, berdoa saja jika uang yang ditransfer ini memang bukan rezeki ini sampean, insya Allah akan diganti dengan rezeki yang lebih baik dari Allah. Insya Allah siapa yang menanam akan mendapatkan hasil yang ditanam.
Ya seperti itulah hukuman. Penipu mungkin sukses menipu pelanggan tersebut, tapi tidak bisa menipu yang di atas. Karma tetap berjalan. Siapa yang menanam akan mendapatkan hasil. Jadi begitu bosku ceritanya. Jadi modus penipuan penawaran pinjaman tur online ini sebenarnya sudah lama bosku ya. Tapi mungkin minimnya pengalaman, minimnya cerita dari teman-teman, atau mungkin minimnya pergaulan pelanggan saya tersebut, jadi tidak mengerti proses penipuan jenis ini. Ya akhirnya karena minimal informasi pelanggan saya tersebut akhirnya kena juga. Jadi modus penipuan pinjaman tur online BRI ini seperti ini. Jadi biasanya penawar ini diinformasikan di medsos bosku, di IG, di WA, broadcast WA, di FB ataupun medsos lainnya. Jadi ketika ada orang yang kepo mau tahu kok ada penawaran murah dengan bunga murah dengan persyaratan nggak ribet, ini pasti tertarik tanpa memverifikasi dulu sebelumnya, dari asal percaya saja. Jadi seperti kur BRI bosku, itu memang murah, bunganya murah, sekitar 0,3%. Jadi kan murah. Kalau persyaratan nggak ribet, persyaratannya gampang, tanpa survei, itu kan otomatis pelanggan percaya. Ya biasalah, bukan rahasia umum lagi kalau kita pelanggan baru masuk ke bank, memang ya agak ribet sedikit sih, tapi sebenarnya ribet di awal itu biasa, selanjutnya mudah kok sebenarnya. Jadi setelah tertarik informasi yang ditawarkan, biasanya calon korban ini dimintai surat-surat baru, surat kelengkapan untuk menambah keyakinan bahwa pinjaman ini benar-benar valid dari BRI. Jadi biasanya dimintai data-data diri. Kemudian setelah dimintai data diri, nggak tahu prosesnya gimana, penipu itu melampirkan struk proses pengajuan diproses. Jadi struknya ada logonya BRI, informasinya pengajuan nominal sekian, siap disetujui gitu. Jadi setelah dilampirkan struk itu, kemudian calon korban dimintai transfer nominal tertentu untuk biaya admin awal. Biaya admin biasanya 300 sampai 500 variasi. Kemudian setelah biaya admin awal ditransfer, penipu meminta transfer selanjutan untuk membuka blokir pencairan, karena datanya sudah masuk tapi belum bisa dicarikan karena masih diblokir. Itu diminta untuk mentransfer nominal bantuan. Ketiga, biasanya setelah minta blokiran itu calon korban diminta untuk mentransfer biaya admin awal penarikan. Itu biasanya 500 sampai 1 juta. Nah, setelah itu biasanya calon korban setelah mentransfer, korbannya diarahkan untuk ke ATM untuk mengecek apakah saldonya sudah masuk. Setelah korban ke ATM kemudian mengecek saldo, itu biasanya nomor rekening itu sudah terblokir.
Jadi begitu ya, modusnya memang seperti itu bosku. Makanya video ini kalau sekiranya bermanfaat, kalau share ke teman-teman ya bosku, karena penipuan tidak ada matinya. Jadi tetap mencari celah-celah kelemahan calon korban. Banyak variasinya, banyak modusnya. Ini saya mau memberi tips untuk antisipasi modus penipuan seperti ini bosku. Jadi modus penipuan penawaran pinjaman kur online ini dari saya ada tips-tipsnya. Yang pertama, jika ditawarkan penawaran pinjaman murah kur BRI, tolong yang pertama verifikasi dulu, cari tahu dulu kebenaran informasinya. Jangan asal percaya kemudian asal transfer, cari info dulu. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan nomor baru yang atau akun-akun yang belum Anda kenal. Jadi kalau orang mudah tidak percaya dengan akun-akun yang belum dikenal atau penawaran yang tidak masuk akal, itu minimal kita mesti mencari tahu informasi sebenarnya kayak gimana. Biasanya seperti itu. Jadi untuk antisipasi. Yang ketiga, dapatkan informasi yang sebenarnya. Minimal silakan datang ke agen briling terdekat. Banyak agen briling tersebar di tiap kecamatan atau tiap kota. Nah, itu minta informasinya, atau datang langsung ke kantor unit BRI terdekat. Tiap kecamatan ada, silakan datang. Jadi itu ya bosku, tipsnya seperti itu. Semoga bosku terhindar dari modus penipuan seperti ini ya. Jangan percaya, apalagi dengan penawaran online. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman bosku ya, biar teman-teman bosku juga tidak menjadi korban berikutnya. Oke bosku, selamat beraktivitas. Semoga keberuntungan tetap bersama Anda. Bye.